18/08/2018 teman-teman di Indonesia, tepatnya di Jakarta dan Palembang. Lagu ini luar biasa agar kita fokus satu titik. Lagu ini memberikan kepada kita semangat untuk patah menyerah, teman-teman. Kita terus maju dan fokus satu titik untuk kita bisa menang. Dan kalau yang kalah juga jangan frustrasi. Seperti keadaan sekarang ini, teman-teman, jangan pernah frustrasi meskipun keadaan yang menyerah. Biarlah keadaan yang menyerah, kita tidak pernah menyerah, teman-teman. Dan kita akan meraih satu bintang yang luar biasa, yaitu Crown Agency. Dan pada malam hari ini, setelah kita mendengarkan presentasi yang luar biasa dari Bapak Silver Agency Indonesia, Bapak Nur Rohman, dan sekarang saatnya kita akan mendengarkan sesi keynote speaker yang akan dibawakan oleh seorang ibu rumah tangga yang menduduki posisi Platinum Agensi Indonesia, teman-teman. Dan kita sambut leader kita semua, Ibu Eri Beniarti. Silakan, Bu. Oke, thank you, Coach. Semangat pagi, selamat malam dan semangat pagi. Senang sekali bisa menyapa Anda semua. Dan malam hari ini saya kebagian untuk sharing-sharing dengan Anda. Suatu kesempatan yang berharga buat saya karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan saya punya kesempatan untuk berbagi pada malam hari ini. So, sebelum mulai segala sesuatu, saya ingin kita semua, kita tundukkan hati, kita tundukkan kepala kita berdoa. Kita bersyukur buat hari baru yang telah Tuhan beri. Kita bersyukur untuk keluarga kita bersyukur untuk kesehatan kita, ya. Kita bersyukur untuk kota yang kita cintai, terlebih kita berdoa buat Indonesia hingga negara yang kita cintai ini boleh pulih kembali dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala, ya. Setiap orang boleh dimampukan, setiap orang bisa dikuatkan, ya. Kita berserah kepada Tuhan, ya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Tundukkan hati dan kepala kita, berdoa, dimulai. Berdoa selesai, amin. Oke, semoga Anda semua selalu ada dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk menyambut hari-hari ke depan, ya. Kita tidak tahu berapa lama kita harus terdiam di dalam rumah, tapi yang kita tahu, kita punya Allah yang maha besar yang tidak pernah meninggalkan kita, ya. Dan kita juga diberi akal budi untuk kita boleh tetap semangat, ya. Dan kita juga boleh tetap bersyukur, karena saya pikir gini, satu-satunya senjata yang luar biasa yang hanya kita yang miliki, hanya diri kita yang miliki adalah bersyukur. Karena bersyukur tidak bisa diwakili oleh orang lain. Bersyukur itu harus mulai dari dalam hati. Mulai dari diri sendiri. Saat Anda bisa untuk bersyukur, saat Anda bisa untuk melihat segala situasi lebih tenang, maka Anda akan lebih tenang menghadapi hari-hari ke depan. So, saya akan buka sesi pertanyaan untuk 20 menit ke depan, ya. Sebentar. 20 menit ke depan. Ya, 20 menit ke depan akan kita sesi tanya jawab. Bila ada pertanyaan, kalau enggak saya akan maju dengan yang lain, ya. Belum ada, Coach Sugi? Belum, ya. Cuma ini ada pertanyaan dari saya aja. Dari Coach Sugi? Iya. Coach Sugi mau nanya sama saya? Bukan ke Bu Eri, tapi ke Silver Agency. Bapak Silver Agency Rohman. Itu ada yang kurang dari kepalanya. Kurang apa, Coach? Kurang balak 6. Di atas kepalanya harusnya ditato balak 6, Pak. Mas Rohman makin ganteng, makin ganteng pasti. Apalagi kalau naik posisi, pasti jos itu, ya.
presentasinya mantap luar biasa ya teman-teman. Tadi sudah mendengar presentasi yang luar biasa dari Bapak Nur Rohman ya. Yang biasanya beliau ini penunggu ya. Beliau ini penunggu alun-alun Majalengka gitu ya. Karena setiap hari beliau ada di sana jualan pulsa Telkomsel ya. Jualan pulsa Telkomsel, tapi ya itu tadi ya, pernah cerita sama saya, waduh kalau saya jualan pulsa kadang-kadang sampai malam, katanya dari pagi sampai malam, padahal saya pengen nonton bola. Sementara kalau subuh-subuh nonton bola, ntar jam 6, jam 7 harus ke kantor lagi. Nih gimana caranya biar nonton bola tetap jalan? Ikutan 3i Network. 3i Network kan nggak harus ngantor ya, Kang Roman dan teman-teman yang lain, yang nggak harus ngantor. Jadi ya ini cerita balada duka seorang marketing gitu ya, yang targetnya kalau nggak salah 150 juta deh beliau tuh ya, sebulan targetnya 150 juta, kemudian gajinya ya nggak ada 10%-nya 5 gitu juta ya. Gajinya 5 juta kalau mencapai target. Bayangin di kita nih, kalau kita 15 juta kita juga dapat sih ya, 4 juta sih ya, 4 juta kita dapat ya, 4,9 berarti kan itu 15 juta nih. Kita dapatnya kurang lebih 4 juta sih. Masalahnya kalau seorang karyawan seperti Kang Rohman itu, beliau dulu 100, oh iya ya, beliau 150 juta ya Coach ya. Betul. Widih, saya telat ini ngitungnya ya, maaf ya, otak saya hilang gitu ya. 150 juta udah silver Coach. Udah sekarang udah silver. Bonusnya 11 juta. Dan luar biasanya, kalau Pak Rohman 150 jutanya bulan depan, awal bulan udah pening lagi. Wih, pening sampai pakai topi beliau ya kalau jualan kartu pulsa gitu ya. Beliau sampai harus tiap hari ngejar target gitu, ya. Makanya pinter ngomong kan sampai sekarang gitu ya, gara-gara marketing yang luar biasa. Dengar baik teman-teman, itulah di dunia bukan dunia konvensional ya, itulah dunia luar. Dunia luar saat kita bekerja, targetnya gila-gilaan. 150 juta satu bulan, gajinya 5 juta. Nah sekarang targetnya sama 150 juta, tapi bonusnya bisa 10 juta. Dan yang kerennya 10 jutanya ini tiap bulan, setidaknya setahun kalau terus omsetnya di sana gitu lah ya. Kalau kerja kan setiap bulan harus cari omset lagi, udah pening lagi. Nah, kalau kita kan bekerja di sawah yang sama, teman-teman. Bekerja di sawah yang sama, membajak sawah yang sama, gitu ya. Jadi nggak kemana-mana, udah tinggal nunggu panen aja. Kalau tanah kita udah cukup gembur, tanaman udah cukup baik gitu ya, wah itu bisa dinikmati berbulan-bulan gitu jadinya. Belum ada pertanyaan nih Coach? Belum ada pertanyaan. Kalau belum ada pertanyaan, boleh nggak sih saya, ini sudah lebih dari 9 lebih 10, saya sharing aja Coach Sugi. Saya minta tolong Coach Sugi, boleh? Jadi teman-teman, sesi pertanyaan kita tutup, kita close ya. Kita close ya. Karena jadi, saya anggap Anda semua sudah pintar. Memang udah berkali-kali ya. Kita FB online gini, jadi ya bisa jadi sih sudah pada pintar ya. It's okay. Seperti Pak Rohman kan jualan pulsa yang merayu konsumen ya. Jadi sampai sekarang pintar merayu sampai Nur Naningsi kelepek Coach terkapar ya. Dalam rayuan Nur Rohman. Sudah Iya, saya pikir leader-leader BSR nanti kalau misalkan ada pertanyaan pun, nanti leader-leader BSR bantu jawab ya. Biar saya ingin sharing nih, saya tidak ada maksud untuk mengulang lagi presentasinya Kang Rohman, enggak. Presentasi Kang Rohman tadi udah top markotot, udah top BGT pokoknya ya. Saya ingin sharing kepada Anda bagaimana ya, ini ilmu ini nanti Anda bisa kepake untuk offline ya. Jadi
saat online seperti ini, Anda belajar dulu presentasi saya. Jadi nanti kalau misalkan kita udah bisa keluar, udah bisa ketemu orang, ya Anda bisa presentasi bagaimana presentasi 15 menit ya. Tapi semuanya bisa masuk nih, semuanya bisa tersampaikan ya. Karena tidak ada pertanyaan, saya buka sesi ini nih. Teman-teman, kenapa saya sangat senang presentasi ini? Karena dari awal saya nggak ngerti apa-apa ya, saya punya posisi apa ya? Enggak, saya udah elit aja. Saya belum punya posisi pun saya presentasinya udah seperti ini gitu. Jadi saya presentasinya tidak flip chart karena dulu tidak ada flip chart. Terus dulu nggak ada infocus juga gitu. Jadi saya waktu di awal tuh memang saya tidak punya tools. Ya, jadi saya tidak punya senjata bagaimana saya bisa menyampaikan ini kepada orang lain gitu. Jadi saya presentasi saya ya sebisa-bisa saya gitu. Jadi presentasi saya adalah apa yang saya lakukan itu yang saya bagikan kepada orang lain. Begitupun dengan Anda. Anda kalau misalkan belum bisa ngerasa bahwa saya belum menguasai materi, saya belum pinter, saya takutnya orang nolak gitu ya. Kalau saya bilang sih, apa yang membuat Anda bergabung, itu saja yang dipresentasikan kepada calon prospek Anda gitu. Jangan menunggu hebat dulu, karena apa? Karena practice make perfect gitu. Kalau Anda melakukan itu terus menerus, nanti pun bakal jadi lebih jago, lebih ahli ya. Coach Sugi, it's okay ya, Coach Sugi ya, nggak apa-apa ya. Di situ? Iya di sini Coach. Oke, sebentar. Oke. Teman-teman, Coach Sugi, teman-teman menyimak ini adalah saya ini pindahin ini ya. presentasi 15 menit ya. Sampai sekarang saya presentasinya seperti ini. Jadi saya tidak pernah merubah presentasi saya gitu. Saya sangat pede sekali presentasi dengan ini ya. Jadi saya menguatkan kembali yang Kang Rohman ya. Saya minta maaf Kang Rohman tadi udah hebat banget, tapi ini presentasi 15 minutes, so go ya. Di awal saya akan bilang kepada teman-teman, kepada orang yang saya prospek itu, saya bilang saya minta dengan sangat Anda untuk saya minta dengan sangat Anda untuk silentkan handphone Anda ya. Saya minta waktu 15 menit Anda untuk konsentrasi hanya di sini ya. Jadi teman lawan calon prospek kita nggak lihat-lihat handphone ya. Seperti ini nih. Izinkan saya Eri, saya ingin berbagi tentang bisnis yang luar biasa, bisnis yang dahsyat sekali yang sudah mengubah hidup banyak orang ya. Perusahaannya namanya PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya, dan ini adalah anak perusahaan punya Salim Group. Salim Group ini yang punya Indofood, yang punya Indogrosir, yang punya Indosemen gitu ya, dan ini konglomerat terkaya ketiga terkaya di Indonesia. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, kita sudah diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan gitu ya. Nah, per 2014 mereka mengeluarkan sistem namanya 3I Network. Yang pertama adalah investasi. Saya mengajak ibu bapak untuk berinvestasi, dan saya yakin yang namanya investasi pasti baik, apapun jumlah, apapun bentuk investasinya. Tapi karena saya sudah umur saya sudah sekian, saya pun tidak banyak uang ya, saya berinvestasinya di CAR aja deh. Investasinya boleh di 1 juta, boleh di 700, boleh di 350.000. Ini investasi setiap bulan bayar premi disiplin ya, selama 5 tahun saja, dan 5 tahun bukan waktu yang panjang. Nanti Bapak Ibu akan dapat SMS dari si CAR untuk mengetahui investasi Bapak Ibu ya. Kemudian, nah karena kita perusahaan asuransi itu ada biaya akuisisi, dan biaya akuisisi kita paling bagus daripada yang lain. Karena di tahun pertama biaya kita sudah punya investasi kurang lebih di 40% ya, akuisisinya 60% dibanding 75%.
tahun ketiga investasi kita sudah ada, tahun keempat investasi kita ada 95, tahun kelima investasi kita ada 95, dan tahun keenam dan seterusnya baru nih investasi kita dikelola di reksadana, punyanya di obligasi, pasar saham. Nah, itu beberapa punya Salim Group dan beberapa juga blue chip yang lain, yaitu ada manage fund kita yang sudah punya pengalaman selama 45 tahun karena perusahaan kita dari tahun 1975 gitu ya. Kemudian dengan berinvestasi di sini, saya pun, Anda pun nanti terproteksi asuransi jiwa ya. Yang kedua adalah insurance. Anda dapat diproteksi asuransi jiwa sampai umur 74 tahun. Kalau Anda bayar premi yang 1 juta, maka proteksi asuransi jiwanya dan si ahli waris akan mendapat manfaat dari UP ini sebesar 60 juta ya. 60 kali premi. Kalau 700 berarti dapatnya 42 juta. Kalau 350 artinya dapatnya 21 juta. Bagaimana dengan bila si penabung ini, si nasabah ini baru bayar 3 kali. Nah, ini karena perusahaan asuransi, kalau dia sudah baru nabung 3 kali nih, kemudian terjadi resiko meninggal dunia, maka uang pertanggungan ini keluar teman-teman, dan investasinya pun dikembalikan gitu ya. Kalau 3 bulan berarti investasinya baru ada 40%. Dan bukti legalitas Anda bahwa Anda terdaftar sebagai nasabah CHR adalah Anda mendapatkan polis dan juga bisa e-polis yang bisa dicek di Mobis Anda. Kemudian yang menariknya ini nih, kalau buat saya nih Bapak Ibu, yang menariknya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan peluang income mulai dari jutaan, puluhan, bahkan ratusan juta. Karena saya yakin kalau saya cuma nawarkan investasi aja, Bapak Ibu pasti punya. Kalau saya nawarin asuransi, Bapak Ibu pasti punya. Nah, 3i Network ini punya ketiganya, 3 in 1. Nah, 3 in 1 yang paling hebatnya adalah bagaimana kita bisa berbisnis hanya dengan bermodalkan 50.000 aja untuk membayar ID ya. Di sini Anda bisa download aplikasi Mobis and then kemudian berbisnis lewat handphone Anda, tidak perlu ke kantor ya. Kalau misalkan situasi seperti ini, nah ini kan pilihan yang sangat bijak kalau saya bilang. Kita kerja cukup di handphone saja. Dan yang paling luar biasa, bisnis ini bisa diwariskan Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu, sehebat-hebatnya Bapak Ibu ada di sebuah perusahaan, punya jabatan tertentu. Kalau Bapak Ibu meninggal dunia, maka serta-merta jabatan Anda, gaji Anda terkubur juga dengan diri Anda. Tapi di bisnis ini, saat Anda punya bonus mengerjakan bisnisnya, Anda punya bonus berapapun, maka bonus akan masuk ke ahli waris gitu ya. Nah, setelah yang saya jelaskan di sini Bu, Bapak, yang mana yang paling menarik buat Bapak Ibu? Investasikah? Insurenkah? Atau income-nya ya? Kalau misalkan mereka jawab investasinya, kita banyak bicara di investasi nih teman-teman ya. Tapi kalau ada orang jawab income-nya, saya menarik income-nya. Oke, saya akan jelaskan bagaimana cara mendapatkan income. Misalkan ada seseorang nih, namanya Budi ya. Budi ini saya bilang ke dia, Bud, ayo Bud, kamu pasti punya anak. Nah, kalau punya anak kan nggak makin tambah kecil, makin lama ya anak tambah lama tambah besar. Tambah lama tambah mahal juga. Bagaimana kalau kamu berinvestasi di sini, hitung-hitung buat nyiapin dana pendidikan buat kamu. Apalagi gini Bud, kamu kan kita sama-sama pengusaha nih, keren banget ya, gue ibu rumah tangga bilang pengusaha ya. Ya, kamu kan pengusaha nih. Nah, kalau pengusaha kan kagak ada dana pensiunnya Bud. Bagaimana kalau kamu investasi di sini hingga kamu akan punya dana pensiun, dana untuk masa depan kamu. Karena investasinya kalau dibiarkan dalam jangka waktu 20-30 tahun, wah ini berkembangnya luar biasa. Bisa sampai ratusan juta. Misalkan si Budi ngomong, iya Bu, tapi ratusan juta 20-30 tahun kemudian kan jatuhnya jadinya kecil. Karena kena inflasi segala rupa. Ya kalau saya tinggal bilang, daripada kagak punya, nah, daripada kagak punya kan mendingan punya juga gitu. Daripada sekarang duit kamu yang 700.000 ini kalau ditaruh di kantong seminggu juga kelar kok.
habis juga. Nah, bagaimana kalau 700.000-nya dipakai untuk berbisnis? Karena kalau kamu punya duit 700.000 ditaruh di bank, nggak akan bisa diapa-apain. Bisa diambil doang. Nah, kalau di sini dengan 700.000 kamu bisa berbisnis. Caranya kamu cerita bahwa kamu sedang menyiapkan dana pensiun. Mana teman kamu yang mau nyiapin dana pensiun gitu. Misalkan ada si A, ada si B, ada si C. Nabungnya juga masing-masing. Dia kan bakal nanya, "Bud, lu nabung yang berapa?" "Gua nabung yang 700. "Ya udah deh, saya juga ikut nabung deh yang 700. Nah, bila terjadi seperti ini, ada si A, ada si B, ada si C ikut nabung 700, maka Budi dapat bonus yang pertama. Namanya bonus sponsor. Nah, ini yang keren banget karena bonus sponsor kita dibayarnya 3 tahun atau 36 bulan. Nah, kemarin kita kalau jualan produk ya, sekali jualan udah itu dapat untung sekali aja kita ngos-ngosan ngerjainnya sampai jatuh bangun kayak lagu Christina gitu ya. Nah, sekarang kita dibayar bonus sponsor sampai 3 tahun kalau nggak mau ngerjain juga ya. Terlalu gitu ya. Nah, sekarang di bisnis ini kita mengembangkan 3 grup Bapak Ibu. Grup A, grup B, grup C. Misalkan si Budi ngomong, teman gue kan nggak cuma 3, teman saya banyak loh. Oke bos, kalau teman kamu banyak, nanti kalau saya ngerekrut lagi dikemanain? Boleh taruh di bawah si A, boleh taruh di bawah si B, boleh ditaruh di bawah si C. Misalkan ini si D, ini si E, ini si F kan ya. Nah, tapi kalau ditaruh di bawah si A nih, keenakan dong si A. Belum enak si A-nya ya. Baru asik aja, baru senyum doang. Nah, karena si D ini yang ngajakinya si Budi, maka bonus sponsornya tetap buat si Budi juga Bapak Ibu gitu. Karena si D ini si Budi yang ngajak. Nah, bila kita lihat seperti ini, maka Budi ngajakin B, C, D, E, F ya, ada 6 orang. Dari 1 orangnya, kalau orangnya nabung 700.000, dan saya sangat senang bicara langsung 700.000. Pertama, karena UP-nya pun besar. Kedua, investasinya juga bagus. Jadi perkembangan investasinya udah mulai terkelola dengan udah mulai dari start yang bagus gitu ya. Misalkan ada si A, ada si B, ada C, D, E, F nih. Sponsornya karena masing-masing nabung 700. Ingat, bisnis kita bisnis duplikasi. Kalau kita nabungnya yang 3,5, kita ngajakin orang yang 1 juta kagok. Kagoknya kenapa? Yang kita ajak biasanya teman-teman kita. Dia akan nanya, "Lu nabungnya yang berapa?" "Yang 3,5. "Lah ngapain lu ngajak yang gue yang 1 juta gitu?" Kalau kita nabung yang 700, buat kitanya pun bagus, mengerjakan bisnisnya pun jadinya lebih percaya diri buat ngajak yang nabung 700. So, berarti di sini 6 orang. Dari 1 orangnya, kalau nabungnya 700, dapatnya 100.000. Which is berarti dapat bonus sponsornya 600.000. Dan bila si Budi ini bisa melakukan mulai dari periode tanggal 19 sampai dengan periode tanggal 18 bulan berikutnya, dan dia sudah AAJI juga nih di sini ya, maka dia dapat bonus yang kedua, namanya bonus elit. Bonus elit adalah bonus yang diberikan perusahaan bila dia bisa ngajak 5 orang dalam 1 bulan, periode 19 sampai 18 ya. Tambahannya saya anggap 600.000 juga deh gitu ya. Padahal kemarin berapa Kotsugi? 974 ya bulan 900, kemarin ya. Hampir 1 juta. Saya anggap aja 600 deh. Berarti si Budi kalau gabungnya di bulan today is Mei. Kalau gabungnya di bulan Mei, berarti nanti di bulan Juni si Budi ini dapat bonus 1.200.000 ya. Di bulan pertama dia terima bonus di bulan Juni ya. Di Mei, Juni dapat bonus 1.200.000, 700.000-nya pakai buat nabung, selebihnya terserah ya. Kalau nggak tahu cara ngabisinnya kasih saya paling pintar ngabisin duit ya. Setelah itu, bisnis ini bukan ngajak orang terus-terusan teman-teman. Bisnis ini adalah bagaimana kita ngebina 3 grup ya. Poinnya itu. Jadi yang harus dilakukan adalah kita cerita ke teman kita nih, yang si A, "Hey A, kemarin tuh saya dapat bonus tuh." Saya bekas orang miskin juga, kalau 5 orang mah
Oke kok. Ya, sekarang. Iya, kalau misalkan seperti ini ya, berarti si B yang ngajakin 5 orang ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti si B yang dapat bonus sponsornya. Kalau masing-masing nabung 700.000, 700 dikali 5, berarti si B dapat bonus 500.000. Dia dapat bonus elit nggak? Karena ngajakin 5 orang dapat lagi 600.000. Berarti si B punya bonus 1,1 juta. Begitupun dengan si C, begitupun dengan si A. Artinya teman-teman terbaik kita yang kita ajak di awal, dia sudah gratis menabung. Bisnisnya sudah terbukti. Dan apa yang kita dapat kalau misalkan kita sudah bisa ngajakin orang untuk gratis menabung? Kita lihat omset di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang yang masing-masing nabung 700.000. Artinya berarti di sini ada omset 4,9 juta, 4,9 juta, 4,9 juta. Nah, di sini saya baru keluarin flip chart, teman-teman. Saya keluarin flip chart urusan yang tentang bonus potensi income. Bila terjadi 4,9, 4,9, 4,9, maka selain teman-teman Anda punya bonus 1,1, tapi si Budi pun punya bonus lah. Kurang lebih ya, berarti di bulan Juli dia akan ditransfer kurang lebih di 2.500.000 karena posisinya leader agensi, dan bonus sponsor dapat lagi karena bonus sponsor kan dibayarnya selama berapa lama tadi? 3 tahun. Berarti tambah 600.000. Tambah 600.000 berarti si Budi di bulan Juli, di bulan kedua aja si dia sudah punya bonus 3.100.000, dan ini sudah di atas UMR ya. Saya cerita 1 menit lagi. Bisnis saya mau cerita jelek ya. Saya mau cerita jelek. Cerita jeleknya adalah bila 7 orang ini tidak, 7 orang di sini, 7 orang di sini, 7 orang di sini nggak bisa ngajak orang. Bagaimana kalau 7 orang di sini, 7 orang di sini, 7 orang di sini tidak bisa ngajak orang? Biasanya di bisnis yang lain kalau tidak bisa ngajak orang, tidak bisa menjual produk, Anda kan tidak terima bonus nih. Kalau di bisnis ini karena bisnis kita berinvestasi di mana investasinya 5 tahun, maka yang 7 orang ini di bulan berikutnya kan tetap menabung nih, tetap bayar premi kan. Nah, ini bayar premi, ini bayar premi, ini bayar premi, ini bayar premi. Jadi, tetap terkumpul premi sebesar 4.900.000. Di sini pun tetap terkumpul premi 4.900.000, 4.900.000. Padahal nggak ada yang bisa ngajak orang. Bila terjadi seperti ini, maka di bulan Agustus Budi tetap dapat bonus sebesar 3.100.000 karena posisi tetap di leader agensi dan bonus sponsor 600.000, 3.100.000 tetap kena. Bagaimana dengan bila kita bergerak dengan orang yang pasif? Di bulan berikutnya juga si ini nggak ngajak orang lagi. Tetap aja omset kan ada, teman-teman. Ini kekuatan bisnis kita. Karena bisnis kita adalah bisnis tabungan premi ya, tabungan proteksi. Maka terjadi omset segini di September tetap dapat bonus 3.100.000, dan ini Anda bisa terima selama setahun. Kalau setahun aja 12 juta dikali 300, Anda bisa pergi umroh. Anda bisa pergi umroh. Kembali ke saya, Coach. Ya, Anda lihat lagi nih. Lihat nih, Anda lihat lagi. Bahkan bila Anda bergerak dengan orang yang pasif, Anda tetap dapat bonus. Bayangkan, kalau setelah 3 kali aja, 3.100.000 dikali 3 aja, Anda dapat 9 juta, tambah bonus pertama, 1 juta. 10 jutaan, Anda cerita ke si ini nih, si ini kan belum dapat bonus nih. Kalau misalkan dia bergerak lagi, berarti omsetnya nambah kan? Ya, Bapak Ibu, kalau omset nambah, artinya bonus Anda pun nambah. Ya, sekian presentasi saya. 15 menit, jos langsung. Ya, Coach Sugi, ke saya lagi. Oke. Begitu ya, teman-teman. Lihat nih.
presentasiku. Hanya 1 lembar, nggak kemana-mana. Tidak butuh banyak bicara kemana-mana. Kenapa nggak butuh banyak bicara? Karena gini, calon prospek kita, dia hanya mau mendengar gini. Jangan kalau kita lagi prospek, jangan kebutuhan Anda yang Anda kedepankan, tapi Anda pikirkan apa yang orang lain bakal dapat dari informasi Anda, gitu loh. Kalau Anda berpikir, wah ini biar dapat bonus elit, wah ini dapat bonus sponsor, energi itu kerasa sama calon prospek Anda, gitu ya. Energi itu akan kerasa sama calon prospek Anda. Jadi, utamakan apa yang mereka bisa dapatkan saat dia bisa ikut gabung di bisnis ini. Makanya makanya saya selalu cerita bahwa dia dapat investasinya, dia pun dapat asuransinya, dan terlebih dia akan dapat income-nya, dan income-nya dikasih tahu berapa gitu loh, dan kapan dia bisa dapetinnya gitu loh. Soalnya kalau mereka nggak tahu kapan bisa dapetinnya, mereka tuh nggak ngerti arahnya abis ini gua ngapain. Nah, kalau di bulan kedua aja sudah bisa dikasih lihat bahwa di bulan kedua aja bisa punya bonus 3.100.000, ya, di bulan kedua sudah kelihatan 3.100.000, orang jadi semangat loh. Orang jadi semangat, oh iya ya, berarti apa yang gua harus lakuin? Ya langkah pertama lu elit dulu. Gimana mau cerita ke orang lain bahwa bisnis ini bisnis dahsyat kalau Anda belum pernah elit, belum pernah ngerasain? Cerita kata nih, Anda ada tukang bakso langganan, wah rame banget ini ya. Anda lihat di Google, wah si tukang bakso Pak Kumis ini nih rame banget nih, keren banget nih. Anda Google doang nih. Udah itu Anda cerita di grup atau Anda telepon orang, gila loh itu si bakso Pak Kumis enak banget, wah yang belinya banyak bla bla bla. Emang lu udah pernah ke sana, bro? Belum sih, gue cuma lihat di Google aja. Apa kerennya cerita kita. Nah, jadi di bisnis ini paling penting adalah pembuktian diri Anda. Jangan merasa bahwa, wah Bu Eri mah enak, udah platinum. Kayaknya orang kalau ibu presentasi banyak yang closing. Kagak juga. Saya pernah bantuin tim ya. Saya temenin dia home prospect. Saya juga pas di home prospect, kebetulan di depannya ada tukang es campur, ada tukang lalapan tuh bahasa di sininya ya. Ayam geprek lah gitu. Satu orang ini buat prospek itu udah lebih dari kali, 20 orang sampai 30 orang. Dan luar biasanya nggak ada yang closing. Padahal saya sudah platinum. Ya, saya tidak liatin bonus saya karena agak risih juga liatin bonus ya. Kalau buat saya sih kurang pas juga. Ya, tidak ada yang closing. Padahal saya itu tahun kelima saya ngerjain, nggak ada yang closing. Jadi nggak jaminan kasarnya. Tahu nggak? Yang bikin orang itu closing atau nggak closing, yang bikin closing tuh Anda. Yang bikin dia closing adalah keyakinan Anda. Dan orang yang saya bantu prospek itu tidak kenal saya. Dia kenalnya hanya sama tim saya ini. Misalkan ceritalah si Budi yang saya bantuin. Nah, tapi si Budi ini tuh diem. Terus pas saya nerangin, dianya ngerokok, ngobrol. Bagaimana calon prospek bisa interest sama bisnis yang katanya luar biasa? Kenapa dia tidak kenal sama saya? Bayangin, kalau sekarang nih lagi masa kayak gini, terus datang ketok-ketok, ada orang ketok-ketok rumah Anda nih, saya ada punya bisnis saya sudah menghasilkan nih, bonus saya sudah sekian puluh juta. Kalau kagak kenal mah kitanya juga serem, siapa lo gitu loh. Tapi yang membuat orang closing adalah energinya dari si pengundang, energinya dari orang yang kenal sama orang yang kita mau prospekin. Jadi Anda jangan khawatir kalau misalkan Anda ngerasa, apalagi di saat COVID kayak gini ya, aduh biasanya gue diantar-antar ini sama Mas Rohman. Biasanya aku kalau misalkan mau ngerekrut orang, aku datang ke Pak Rohman dibantuin, Pak Rohman yang ngomong. Biasanya aku dibantuin sama Ko Martin, biasanya aku dibantuin sama Pak Maman, biasanya saya dibantuin sama Bu Ipon. Nah sekarang kalau saya sendiri mah nggak berani. Teman-teman, itu musuh utama Anda. Kalau Anda tidak berani ya
bahkan untuk kesuksesan diri Anda sendiri, saya kasih tahu Anda, tidak ada yang mau berjuang buat Anda. Anda harus percaya pada diri sendiri bahwa Anda bisa. Itu paling penting loh di bisnis ini. Anda harus percaya diri bahwa Anda bisa. Itu modal saya di awal, ya. Karena modal saya di awal itu udah pede aja gitu. Di luar memang saya butuh duit gitu ya, booster ya. Saya pede aja ngerjain ini karena saya pikir gini, gue kagak nipu orang. Sebelah mananya saya nipu orang? Perusahaan udah dari tahun 1975, udah 45 tahun. Nah kalau mau nipu udah zaman kapan kali? Udah 6 kali ganti presiden. Nah kagak usah nunggu 7 kali gitu kan. Nggak usah nunggu yang ke-6 maksud saya ya. Di sini pun udah kiwir-kiwir kayak 98 saat banyak saat banyak bank-bank udah pada merger, akuisisi lah segala rupa ya. Banyak di Bandung ini banyak pabrik tekstil yang pada gulung tikar. Nah, CAR kan luar biasa loh. Sampai saat ini 45 tahun. Itu bukan waktu yang pendek untuk bisa nge-arrange, untuk bisa untuk bisa mempertahankan kinerja. Bahkan perusahaan kita sudah banyak memperoleh penghargaan berturut-turut setiap tahun loh. Setiap tahun tuh penghargaannya tuh bisa ada 20, 30 gitu ya. Pernah setahun tuh, tahun kemarin tuh 2-3 kali loh CAR dapat penghargaan, dan ini perusahaan anak negeri. Dan yang paling hebat, ini CAR ini nomor 1 loh ya, kalau untuk perusahaan anak negeri, untuk perusahaan asuransi ya, ini nomor 1. Jadi yang belum bergabung di sini, Anda tidak perlu khawatir, Anda tidak perlu ragu gitu ya untuk ikut di sebuah perusahaan besar ini. Karena apa? Bayangin aja sama diri Anda nih, yang untuk yang belum bergabung, mana ada modal 50.000 Anda bisa dibayar puluhan juta. Nggak usah puluhan juta lah, jadi gratis aja. Coba 50 jadi 1 juta. Rentenir mana coba yang bisa ngasih kayak gitu? Kagak ada. Rentenir aja kagak ada yang bisa ngasih kayak gitu. Tapi 3i Network 50.000, udah itu Anda ikut nabung proteksi. Mau yang 3,5, mau yang 700, mau 1 juta. Yang mana aja terserah. Kenapa saya bilang terserah? Itu duit Anda. Akan kembali ke Anda dan keluarga Anda. Setiap pesernya akan kembali ke Anda. Jadi kalau saya nih ya, di awal saya waktu mau mengerjakan bisnis ini ya, saya waktu itu tidak berpikir buat gue nabung yang berapa ya. Gue coba-coba aja deh yang 3,5. Saya mah takut karma. Kalau saya coba-coba yang 3,5, entar bisnis saya coba-coba. Apalagi Pak Rohman tadi ceritain, kalau mau dapat bonus sampai yang full, itu kan preminya di yang 700. Jadi dari awal sikap bisnis Anda bahwa Anda adalah layak untuk sukses, itu dari awal udah terkondisi. Dengan apa? Premi 700.000. Mainkan premi 700.000, dan saya selalu rekrut orang yang premi 700.000. Coba boleh tanyakan yang disponsori oleh saya langsung, pasti 700.000. Dan saya jarang yang cerita yang 3,5. Menurut saya kayak gini teman-teman ya, ngomongnya sama, ngobrolnya sama 1 jam lah, cerita kata ya udah sama sana sini, udah sama buka pikiran bla bla bla, udah sama ngeteh, udah sama ngopi, udah sama ngapain 1 jam. Nah daripada gua 1 jam dapat yang 50.000, mendingan 1 jam dapat yang 142.000. Kan saya ngomong ke dianya juga gini, gua bantuin lo bisnis, saya bantuin kamu. Biar apa? Biar kamu bisa dapat penghasilan. Saya nggak cuma ngajak orang berinvestasi. Saya selalu bilang ke dia, saya angkat dia. Kalau investasi saya yakin Bapak Ibu sudah punya. Asuransi saya yakin Bapak Ibu sudah punya. Makanya saya ngajak Ibu untuk dapatkan lagi peluang income di mana Bapak Ibu bisa dapat premi ini terbayarkan dari bonus. Nah itu yang saya tawarkan teman-teman. Dan itu yang saya jalankan sampai 6 tahun ini gitu loh. Jadi kalau ada orang-orang yang merasa bahwa saat ini putus asa, Eri nggak bisa, orang-orang juga lagi pada susah, bla 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 bla. Dengar baik teman-teman, setiap pagi setiap manusia itu diberi pilihan dan keputusan di setiap harinya, di setiap detiknya, di setiap menitnya. Pagi-pagi kita bangun. Pagi-pagi kita bangunnya nyetel beker misalkan jam 5 pagi ya. Misalkan nih, ini nggak puasa, nggak lockdown lah. Jam 5 pagi, Anda bisa punya pilihan untuk kamu matiin beker, atau perpanjang,
atau biarin, ya. Setelah matiin beker atau apapun keputusan Anda di sana, Anda akan mikir lagi, mau langsung berdiri, bangun, atau mau leyeh-leyeh dulu. Setelah keputusan yang Anda ambil, Anda akan diem dulu. Mau minum air putih dulu, atau olahraga, atau berdoa dulu. Setelah keputusan yang Anda ambil, Anda akan maju mungkin ke kamar mandi, ya. Ke kamar mandi, gua mau langsung mandi, atau mau ngapain dulu nih? Mau masak air panas dulu atau pakai air dingin? Setelah keputusan itu Anda akan mikir dulu. Gara-gara untuk menghemat air nasional, ya, Anda mau gosok gigi atau enggak? Gitu ya. Banyak pilihan. Udah keluar dari kamar mandi, Anda akan masuk ke lemari pakaian. Anda lihat lemari pakaian, gua pakai baju yang merah, yang putih, yang hitam, yang hijau, atau yang ungu. Anda akan setengah jam ada di sana kalau perempuan. Udah gak? Anda punya banyak pilihan. Udah dapet yang atasnya, Anda mikir lagi, gua hari ini pakai celana jean hitam atau celana jean biru. Udah itu Anda lain lagi mikir, gua pergi naik mobil atau naik motor atau naik Gojek aja. Udah itu Anda datang ke restoran, gua mau makan dulu atau ntar aja makannya habis prospek. Pas makan nanya lagi, gua mau makan ayam, mau makan ikan, atau mau makan sayur. Lihat, Anda hidup dengan banyak sekali keputusan, teman-teman. Ya, jadi sebetulnya apapun keputusan Anda tidak akan jadi salah kok. Paling Anda kalaupun salah, Anda jadi rugi. Jadi Anda harus belajar lagi dari kesalahan yang sudah Anda buat. Tapi tidak akan merugikan Anda. Tidak akan membuat Anda jatuh tergeletak. Enggak akan gitu. Tapi kalau Anda tidak mencoba sama sekali, itu yang akan membuat Anda habis. Itu yang membuat Anda ya tidak akan bisa bertumbuh. Karena apa ya? Karena tidak pernah berani untuk mengambil keputusan apapun. Di saat-saat ini dibutuhkan keputusan dan keberanian buat Anda untuk memulai segala sesuatu. Kenapa saya bilang keberanian? Karena keputusan aja, tapi Anda tidak berani melakukan, Anda sama aja orang bikin wacana. Anda nggak pernah kelar-kelarin. Yang kayak gitu banyak banget. Gua pengen gini, goal setting gua nih, silver nanti dia Agustus nih. Yang kayak gitu banyak. Apa bedanya Anda dengan orang lain? Kalau hanya berpikir untuk melakukan. Makanya kenapa saya bilang Anda harus berani untuk melakukan. Coba lihat baik orang yang bicara di hadapan Anda saat ini. Saya Eri, ya. Umur saya dulu waktu memulai bisnis ini 44 tahun. Anda jangan bilang lah, Anda saat ini lagi sulit, Bu Eri. Saat ini lagi lockdown, saat ini lagi COVID, saat ini Anda liatin aja orang yang ada di hadapan Anda. Orang yang ada di hadapan Anda waktu itu nggak ngerasa jadi manusia, kalau Anda tahu. Ya, saya nggak enak aja ngomongnya kayak gini. Cuma saya kasih tahu Anda, saya pernah bahwa saya merasa tidak jadi manusia. Saya tidak bisa bayar listrik 82.000. Saya nggak bisa makan. Saya nggak bisa ambil keputusan sepanjang hidup saya. Saya tidak berguna. Dengar baik. Saya aminkan saat itu bahwa saya tidak berguna. Tapi saya pikir saya sama kok dengan orang lain di mata Tuhan. Kalau orang lain bisa cantik, gue juga bisa cantik dong. Kalau orang lain bisa punya duit, gue juga bisa punya duit dong. Kalau orang lain bisa naik mobil, gue juga bisa naik mobil. Kalau orang lain bisa jalan-jalan sama keluarganya ke Bali, ke luar negeri, orang lain bisa, gue juga bisa. Kalau orang lain bisa melakukan banyak hal, gue juga bisa. Karena gue sama-sama anak Tuhan yang maha besar. Apa bedanya saya dengan mereka? Sama. Mereka juga makan nasi, gue makan nasi. Itu teman-teman. Saya merasa diri saya berhak untuk dapatkan rezeki, untuk dihargai, untuk kaya, untuk punya duit. Saat itu tuh,
Itu penting buat Anda semua. Anda harus merasa bahwa Anda harus merasakan afirmasi bahwa diri Anda layak untuk dapetin semuanya itu. Dan kemudian Anda harus berani untuk memulai dan memutuskan. Gampang? Kagak gampang. Tapi kalau Anda lakukan terus, anggap aja Anda latihan, Anda akan dapat momentumnya. Itu yang saya lakukan, teman-teman. Saya nggak gampang menumbuhkan percaya diri. Miskin 10 tahun itu nggak gampang. Kemana-mana naik angkot, kadang-kadang saya jalan gitu ya. Saya jarang ketemu sama suami. Hampir tiap hari saya jarang ketemu sama suami. Ketemu pagi doang, nggak pernah punya conversation bagus, nggak pernah ngobrol. Jadi kasarnya mah, lu dunianya kemana, gua dunianya kemana. Saya hanya bareng-bareng sama anak saya lebih sering gitu. Lihat, pagi-pagi nih kerjaan saya nih si Eri ini ya. Pagi-pagi saya bangun pagi beresin si Brandon bla 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 bla. After that saya antar dia ke sekolah. Kadang saya sarapan sama suami saya. Udah itu suami saya harus Kosugi ke kantor, saya ke pasar. Abis ke pasar saya belanja bla 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 bla. Saya pulang ke rumah. Abis pulang ke rumah saya nyuci piring dulu, nyuci beras, kemudian saya masak. Abis masak saya beberes, kemudian jam 11 setengah 12 biasanya saya nonton insert. Ya, ibu rumah tangga, teman-teman. Biasanya saya nonton insert sampai jam 12. Setelah jam 12 saya mandi, teman-teman. Saya mandi, ganti baju. Jam 1 saya naik angkot jemput Brandon karena jam setengah 2 harus sampai di sekolah. Setelah jemput Brandon keluar dari sekolahnya, saya suka males pulang. Jadi saya suka beli batagor dulu atau beli bakso dulu, atau saya ngeliatin orang-orang aja dengan mobilnya yang bagus, tasnya yang bagus, rambutnya yang suka keren-keren gitu ya, rambutnya diwarnain. Saya suka ngeliat, kalau dia bisa masa gue kagak bisa. Tiap hari loh saya ngelakuin itu. Saya nggak punya temen. Siapa yang mau temenan sama saya? Saya suruh Brandon main dulu. Kenapa? Karena saya juga enak diem di rumah. Kenapa saya diem di rumah terus jadi ibu rumah tangga? Kalau nggak punya duit, soalnya susah soalnya hidup saya. Kemudian si Brandon main ya. Kemudian setengah 3 saya naik angkot sama si Brandon. Sebelum naik angkot, sebelum dari sekolah tuh saya ke naik angkotnya tuh masih harus jalan dulu ya. Saya beliin susu dulu buat Brandon, susu yang 2 ribuan tuh, susu KPBS ya. Terus saya naik angkot tuh kurang lebih 1 jam sampai rumah. Habis terminal itu saya masih harus jalan lagi 1 kilo ke rumah saya. Jadi saya kadang-kadang nih, saya jarang makan daging ya teman-teman. Jadi kalau habis turun dari nganter Brandon sekolah, biasanya itu di jam 3-an, saya suka beli cilok ya. Orang Bandung pasti tahu ya, cilok di dalamnya tuh ada gaji, ada gaji daging sapi ya. Saya suka banget itu karena saya jarang makan daging. Itu kerjaan saya. Udah itu saya jalan kurang lebih 1 kilo sama Brandon. Habis itu saya temenin ngasih makan Brandon, paling temenin dia belajar. Kadang-kadang dia agak belajar, gua nyuruh belajar. Terjadilah pertempuran yang luar biasa di sana. Paling malam makan bla bla bla, ntar jam 11 paling temenin Sugih makan sama ngobrol sedikit. Itu juga karena orangnya juga udah kagak bisa diajak ngobrol, hanya udah capek. Setiap hari saya ngelakuin itu. Kira-kira sebelah mananya yang luar biasa? Ayo, yang mana yang luar biasanya dari hidup saya? Kagak ada. Setiap hari saya kayak gitu, enak dah. Enak, makanya saya bilang saya ngerasa gak jadi orang saat itu. Saya ngerasa gak jadi orang, gua kagak punya temen. Tiap hari tuh kayak gitu aja kerjaan saya. Dan saat saya ditawarin bisnis ini, gila ini bisnis apaan gitu ya, bisnis udah nggak punya duit, nggak punya apa. Tapi saat itu kenapa saya berani untuk mengerjakan? Kenapa saya berani untuk mengambil keputusan terhebat dalam hidup saya? Kenapa saya bilang terhebat? Karena itu bukan gua banget gitu. Karena itu bukan Eri banget gitu. Itu saya keluar dari zona nyaman saya semuanya. Saya keluar, akhirnya saya jadi ketemu lagi dengan orang di mana saya tuh takut ketemu sama orang. Bukan takut, saya minder. Kalau yang takut ketemu orang itu Coach Sugi. Karena apa? Coach Sugi banyak utangnya, jadi banyak ditagih orang gitu ya. Saya takut ketemu orang. Oh ya, saya pernah loh ditagih utangnya Coach Sugi ya. Saya pernah ditagih utang loh. Lagi di mall, lagi jalan-jalan. Bu Eri, itu gimana itu utang yang itu?
Yang mana, saya bilang, saya sampai takut ke mall itu gara-gara apa? Ditagih utang, saya banyak utang juga gitu ya. Jadi lihat teman-teman, mana yang luar biasa, yang menarik, yang hebat di 6 tahun yang lalu dalam diri Eri Beniarti ini. Nggak ada ibu rumah tangga. Saat itu saya berani ambil keputusan. Kenapa? Karena saya ingin merubah setidaknya hidup saya. Saya sih nggak mikir panjang gitu. Kenapa? Karena memang saya nggak nyampe mikirnya untuk menyelamatkan keluarga gitu. Kagak ada. Untuk bayar utang nggak ada di kepala saya. Di kepala saya waktu itu mah saya pengen pegang duit. Karena kalau saya pegang duit, saya kalau misalkan mau ngajak makan Brandon, atau kalau si Fiona mau butuh sepatu, ya saya punya anak gadis. Anak gadis ini sepatu nggak mungkin cuma satu. Yang punya anak gadis pasti mengerti. Sepatu nggak cuma satu, sepatu tuh minimal 3. Ada sepatu perlu high heels kek, perlu sepatu olahraga kek, perlu sepatu untuk cuma jalan-jalan, bener nggak? Anak perempuan beda sama anak cowok. Anak cowok sepatu 1-3 tahun masih jalan gitu loh. Nah, anak perempuan mah banyak maunya. Nah, daripada kalau ngomong ke bapaknya pla gitu ya, paling banter-banternya juga saya yang dimarahin gitu, gara-gara nggak punya duit gitu ya. Jadi saya harus punya duit. Jadi kepala saya waktu itu cuma satu, saya pengen punya duit biar saya ngerasa jadi manusia. Bener, saya pernah ngerasa saya nggak jadi manusia soalnya. Ini serius gitu, saya pernah ngerasa saya nggak jadi manusia. Jadi saya pengen punya duit, dah gitu aja. Akhirnya saya buktiin. Nah ini bulan pertama saya. Ini yang saya kerjain. Saya ngajak, ini tulisannya ada 6 ya, biar bagus aja gambarnya. Saya ngajaknya 5 orang. Dapat bonus 1.070.000 waktu itu. Tapi gara-gara bonus 1.070.000 itu, saya melihat bahwa ini bisa dikerjakan. Udah mulai terang tuh pikiran saya. Saya melihat bahwa ini bisnis bagus gitu loh. Ini bisa loh. Enggak, saya salah, saya ralat ngomong saya nggak ngomong ini bisnis bagus waktu itu. Saya hanya berpikir bahwa ini bisa dikerjakan, soalnya ada duitnya, udah terbukti. Nah itu dia teman-teman, Anda harus membuktikan kepada diri Anda sendiri juga bahwa Anda punya bonus di sini. Jadi Anda bakal bisa ngomong ke orang lain gitu loh. Nah waktu saya punya bonus 1 juta sekian itu, saya datang ke kantornya. Saya tidak tanya tuh sama yang ada diem di kantor, saya tanya ke warung kopi di sebelah saya tanya sama tetangga ya. Ini kantor udah berapa lama di sini? Udah 25 tahun. Oh yes, buat saya itu saya taruh aja dulu lah di kepala gitu. Oh oke, gitu ya. Itu yang ngebikin saya yakin teman-teman. Setelah itu berjalan, punya bonus sekian, dan satu setengah tahun berlalu, hidup saya berubah 180 derajat. Berubah secara finansial pun berubah, cara berpikir saya berubah. Tapi di tengah-tengah itu saya terkaget-kaget. Kenapa? Karena biasa pegang pisau sama sayuran, sama kangkung gitu ya. Sekarang pegang orang gitu, handling orang. Oh, saya terkaget-kaget gitu. Karena bisnis ini kan bisnis manusia. Tapi lewat semuanya saya hadapin ya. Jadi jangan takut untuk menghadapi sesuatu. Hadapin aja. Karena kalau tidak dihadapin, Anda akan ketemu masalah yang sama. Dengar baik. Kalau ada orang kelas 1, terus dia ujian. Kalau dia lulus ujian, dia akan naik kelas 2. Kalau dia lulus ujian di kelas 2, dia akan naik kelas 3. Kalau misalkan dia tidak mau ujian, dia akan ada di kelas yang sama, dan ketemu materi yang sama. Berapa banyak di antara kita, kalau lemah soal duit nih, Anda akan kena masalahnya di duit juga. Kalau lemah soal apalah yang, kalau apa yang Anda pikirkan tuh ini terus ya, bagaimana nih, gue pemarah banget. Anda akan ketemu dengan situasi yang selalu akan membuat Anda marah gitu loh. Karena Anda tidak punya pengendalian diri yang bagus. Anda mengeluh terus. Anda akan ketemu dengan orang-orang yang mengeluh terus hingga apa? Andanya jadi mengeluh terus gitu. Nah, sebetulnya setiap masalah yang kita hadapi di hadapan kita, itu tuh cara kita untuk bisa naikin derajat dan level kita. Kalau kita pintar di dalamnya, kita naik derajat, kita naikin kualitas kita lulus di sana, akhirnya kita tidak akan ketemu masalah itu lagi. Semoga nangkep ya, bener nggak? Kalau misalkan
ya itu kitanya suka marah-marah. Tuhan akan taruh orang-orang yang suka bikin kita marah-marah tuh. Tuh akan taruh lingkungannya akan bikin kita marah-marah bla 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 bla. Tapi kalau kita menghadapinya, ini akan selesai, kita naik tingkat. Begitupun dengan saat ini teman-teman. Anda melihatnya jangan saat ini Bu Eri udah platinum, wah tinggal 2 langkah lagi ke crown. Sebetulnya senjata yang utama adalah berani mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas keputusan itu. Wes, saya nih dilatih hebat-hebatan sama Coach Sugi nih soal bertanggung jawab atas keputusan, karena tidak mudah bertanggung jawab atas keputusan. Di sini kenapa Coach Sugi waktu saya di bonus 7 juta Coach Sugi bisa kasarnya bisa bicara bahwa itu bukan bonus yang bagus, Ri. Kenapa? Karena beliau seorang networker. Kalau networker tuh bonus 7 juta bonus biasa. Karena di sebuah perusahaan networking yang benar, yang sukses itu adalah yang bonusnya di atas 50 juta. Itu baru networking Anda gitu. Kalau kerja 7 juta, lu kerja aja. Sana kamu kerja aja. Kamu teman-teman kamu kan banyak. Kalau cuma 7 juta mah lu juga bisa katanya di sana. Jadi teman-teman, Bapak Ibu gitu ya. Yang bicara di hadapan Anda hanya seorang ibu rumah tangga. Dan saya tetap seorang ibu rumah tangga. Yang membedakannya adalah saya menangkap peluang ini dengan berani. Saya menangkap peluang ini dengan berani. Dan saya berjuang untuk setiap goal setting saya. Jangan salah, saya yakin Anda semua punya goal setting. Kadang-kadang goal settingnya ini nggak kena, ya udahlah nanti juga tercapai, bersyukur aja buat di sini. Nanti juga tercapai, bersyukur aja di sini. Oh enggak. Kalau dulu saya ini nggak nyampe, saya akan menangis, saya akan evaluasi kenapa ini gue sampai nggak nyampe, gue salahnya di sebelah mana. Saya keras terhadap diri saya sendiri. Kenapa? Karena kehidupan begitu keras terhadap saya. Karena lingkungan begitu keras terhadap saya, makanya saya keras terhadap diri sendiri gitu. Jadi saya tidak lembek ke diri saya sendiri. Karena apa? Karena saya punya target. Target saya harus sukses dan harus bisa buktikan di bonus puluhan juta. Gitu loh. Dan itu bisa. Kalau yang belum bergabung di hadapan Anda yang berbicara saat ini, seorang ibu rumah tangga, mungkin Anda punya kesulitan yang kurang lebih sama dengan saya, atau mungkin saya yakin mungkin lebih baik dari saya. Ingat baik teman-teman, bila saya aja bisa seorang ibu rumah tangga, ya akhirnya saya bebas waktu, saya bebas finansial di bisnis ini, Anda pun bisa. Kita sama-sama makan kerupuk, kita sama-sama makan nasi. Coba Anda lihat, di tim saya semua, Anda lihat saya baik-baik. Uban saya udah banyak, umur saya udah banyak. Apa yang membedakan saya dengan Anda? Bila kita sama ada di kendaraan yang hebat, bila ada di kendaraan yang bisa membawa saya sampai ke titik ini, bukankah Anda juga pasti bisa? Yes. Apa bedanya saya dengan Anda? Nggak ada bedanya. Kita sama-sama makhluk mulia di hadapan Tuhan. Kita sama-sama diberikan akal budi sama Tuhan. Kita sama-sama disayang sama Tuhan. Bukan berarti kalau kehidupan kita sekarang jadi kurang baik, terus Anda bilang Tuhan gak sayang sama saya. No, Tuhan sayang saya sama Anda. Bahkan saat Anda tidak peduli sama yang Maha Kuasa. Bahkan saat Anda melalaikan sholat Anda, bahkan saat Anda tidak berpuasa, bahkan saat Anda melalaikan jam doa Anda, Tuhan tetap baik buat Anda. Betul. Yang membedakan adalah bagaimana Anda harus push diri Anda sampai break the limit. Sampai break the limit. Kalau Anda hanya cari zona nyaman, Anda tidak akan kemana-mana teman-teman. Saya bicara seperti ini karena saya sayang sama Anda semua. Yang saya tahu tim saya hebat-hebat. Tim saya punya potensi bahkan lebih dari saya dulu. Tapi Anda kurang push semangat Anda. Anda kurang push diri Anda sampai batas limit Anda. Karena saya yakin bila Anda bisa push diri Anda lebih daripada limit Anda lebih dari saya. Pasti bisa. Kita ada di kendaraan yang sama, 3i Network, kendaraan yang hebat, kendaraan yang sudah membuat banyak orang berubah secara luar biasa. Kita ada di perusahaan yang usianya bakal puluhan bahkan ratusan tahun. Dan kerennya perusahaan ini bisa mewariskan
apa yang sudah kita kerjakan. Anda jungkir balik di sini, Anda susah napas, Anda sesak-sesak di sini. Mau 3 tahun, mau 5 tahun. Kalau Anda Crown Agency, maka ratusan juta akan masuk ke ahli waris Anda. Bisnis mana yang sehebat seperti bisnis kita? Kita sama di mata Tuhan. Kita ada di bisnis yang sama. Cari perbedaan di antara kita. Kecuali Anda harus push diri Anda over the limit, hingga Anda bisa sampai juga di puncak kesuksesan bersama-sama dengan saya. Saya RW Beniarti, see you at the top. Saya sayang sama Anda semua. Saya harap kita semua boleh dikuatkan, boleh dimampukan untuk menerima hari-hari tantangan yang luar biasa ini. Hingga kalau Coach Sugi bilang nih, kita sama-sama nih sedang ada di garis start. Start. Saat ini semua selesai. Wis, kita lari jemput kenaikan posisi Crown Agency di sana ya. Yes. Saya Beniarti, see you at the top. God bless you. Tetap sehat, tetap semangat, tetap produktif. Pasti Crown. Pasti Crown. Teman-teman luar biasa. Oke, hari ini kita diberikan suatu motivasi yang luar biasa dari seorang Platinum Agensi Indonesia, Ibu Eri Beniarti. Jadi itulah pengalaman hidup beliau. Ya, dan saya adalah saksi hidupnya, teman-teman. Tuhan sungguh luar biasa ya, karena saat dulu ditawarkan 3i Network itu adalah saya, karena saya adalah pemain networking. Tapi saya tidak ambil peluang itu, ya. Saya abaikan peluang itu, dan Bu Eri yang mengambil peluang itu, seorang ibu rumah tangga yang tidak pernah tahu tentang networking ya. Seorang ibu rumah tangga yang kehidupannya cuma jemput anak, cuci, masak, ya, dan diam di rumah. Tapi Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa dengan Bu Eri, yang hanya seorang ibu rumah tangga pun yang tidak kenal dengan networking, ya, itu bisa sukses luar biasa, teman-teman. Artinya apa? Artinya bahwa bisnis 3i Network ini adalah suatu bisnis yang luar biasa, di mana teman-teman juga pasti bisa. Kalau seorang ibu rumah tangga yang tidak biasa menjalankan bisnis networking aja bisa menjadi seorang platinum agensi dengan bonus 50 juta per bulan. Artinya Anda yang mungkin pernah menjalankan bisnis networking, Anda yang pernah berbisnis apapun, atau Anda yang pernah bekerja, Anda seharusnya bisa lebih daripada Bu Eri, teman-teman. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah mundur, apalagi frustrasi menghadapi keadaan apapun, teman-teman, karena Anda adalah seorang pejuang keluarga yang luar biasa. Dan kalau ada satu orang di dunia ini bisa mencapai suatu target tertentu, artinya semua orang itu bisa mengikuti jejaknya, teman-teman. Jadi kalau Bu Eri bisa platinum, ada juga yang titanium, ada juga yang crown, artinya Anda pun pasti bisa mencapai posisi-posisi elit di 3i Network itu, yaitu platinum, titanium, dan crown. So, tetap semangat, tetap berjuang, maju terus, kita pasti crown. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok di acara yang sama di BOBO Online 3i Network SR Raja Wali, jam 8 malam. Nanti keynote speaker akan dibawakan oleh